Teman-teman, penipu itu pada dasarnya penipuan di Indonesia ini ada dua macam ya. Yang pertama ini emang benar-benar profesional ya. Yang satunya ini mungkin amatir gitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman ini pas kena tipu yang model profesional atau yang model amatir gitu loh. Kan kemarin banyak banyak apa itu banyak komen gitu katanya bahwa kalau kita kena penipuan itu gampang, kita transfer kemana, kemudian bank pasti bisa menelusuri orangnya ini tinggal di mana, tinggal tangkep aja. Nah, masalahnya nggak semudah itu gitu. Jadi penipuan itu ada yang profesional, ada yang amatir. Kalau amatir emang dia memakai rekening dia sendiri gitu. Nah, kalau kita kena penipuan kan saran saya adalah kita langsung blokir rekening kita, kemudian biar uangnya nggak terus biar uang kita yang ada di rekening ini nggak terus dikuras gitu kan ya. Kemudian datang ke kepolisian, kemudian lapor ke bank. Nah, bank ini biasanya kalau ada laporan kepolisian ini bisa memblokir rekening penipu. Nah, rekening penipu ini diblokir sama bank. Nah, kemudian kalau rekeningnya penipu ini diblokir, bank kan ya nggak ada untungnya buat kita, karena yang penting kan uangnya bisa balik ke kita gitu kan ya. Jadi kalau kita jadi korban kan goals utamanya adalah bagaimana uang itu balik ke kita kan gitu. Nah, beberapa bank ini susahnya minta ampun. Kalau dimintain data customer ini emang nggak bisa, dan kita tidak bisa menyalahkan karena itu ada SOP-nya dari bank. Bank itu beda-beda gitu loh kan. Kadang kan kita loh ini kan penipuan gitu loh. Nah, itu bisa aja gitu loh. Kita mikirnya nanti tinggal minta data-data di bank itu kan udah kita datangin aja penipunya, kan nggak bisa gitu. Jadi bank itu menjaga yang namanya privasi customer kan seperti itu. Ada SOP-nya macam-macam. Nah, kemudian kalaupun bank itu bisa memberikan identitas penipu ini yang rekening tujuan ini, belum tentu juga bahwa yang bersangkutan itu yang menipu gitu loh. Loh kok bisa gitu kan gitu. Nah, jadi sekarang ini kan bikin rekening lewat online kan mudah. Bisa aja penipu ini menggunakan identitas palsu saat membuat rekening. Jadi misalnya identitasnya pakai identitas si A, nama, alamat dan lain-lain, kan udah banyak yang bocor ya. Data-data KTP kita kan juga udah banyak yang bocor. Nah, itu biasanya digunakan penipu data-data bocor ini untuk membuat rekening. Atau juga bisa jual beli rekening, sekarang kan juga banyak kita temui di media-media online. Jadi rekening diperjualbelikan. Nah, atau penipu menipu rekening yang sudah jadi. Misalnya kalau kita punya BRI atau punya Mandiri, kemudian M-Banking kita dikuasai oleh penipu dengan jalan apa? Dengan jalan social engineering. Jadi penipu akan memberikan form-form kepada kita, kemudian ketika ada OTP yang masuk ke handphone kita dan diketahui penipu, maka otomatis M-Banking kita akan beralih ke penipu. Kan modusnya seperti itu ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan bahwa belum tentu pemilik rekening ini adalah pelaku gitu loh. Nah, itu. Makanya susahnya di situ. Belum lagi kalau penipu menggunakan e-wallet kan susah. Sekarang bikin e-wallet wis gampang banget kan gitu. Jadi susah. Susahnya minta ampun. Nah, itu biasanya kalau penipu yang sudah profesional itu ya gitu, begitu ada rekening masuk, saldo masuk ke rekening langsung dioper ke yang lain ya. Langsung dioper ke e-wallet, ke top up pulsa, top up voucher game dan sebagainya. Nah, kita yang datang ke bank bawa laporan kepolisian minta diblokir nomor rekeningnya ini, rekening penipu ini, ya telat karena isinya ini sudah kadung masuk di rekening penipu kan gitu ya. Jadi diblokir pun ya nggak ngefek buat kita karena rekeningnya udah kosong gitu loh. Jadi problemnya itu, selain yang pertama adalah rekening itu tidak menggunakan identitas si penipu asli, jadi rekening aspal asli rekeningnya tapi identitasnya palsu. Yang kedua itu adalah rekening ini hanya proxy aja, begitu uang masuk langsung dilempar ke yang lain, dilempar ke rekening lain, dibelikan top up pulsa, diberikan voucher game dan sebagainya. Ngelacaknya susah, atau mungkin langsung diambil tunai gitu, ngelacaknya susah wis. Kita waktunya nggak nutut, karena untuk memblokir rekening setahu saya hampir semua bank mesti syaratnya adalah surat laporan dari kepolisian. Nah, kita lapor ke polisi, kita bikin surat, kita bikin ini, bikin itu. Kalau penipunya profesional pasti sudah mempersiapkan jeda waktu antara tertipu, kemudian kita lapor ke bank, membawa surat keterangan dari kepolisian, itu
butuh waktu gitu loh. Kalau penipunya ini profesional ya pasti udah memperhitungkan. Entah itu diambil tunai, entah itu dibelikan voucher, dibelikan pulsa dan sebagainya. Jadi kalau yang kita temui adalah penipu yang sudah profesional atau sindikat ya susah, uang kita balik itu susah. Beneran susah. Makanya kita hanya bisa berhati-hati sehingga tindakan preventif kita hanya sebatas berhati-hati agar tidak tertipu gitu loh. Beda lagi kalau ternyata penipunya ini penipu amatir gitu loh. Jadi penipu perorangan yang masih menggunakan nomor rekening pribadi itu masih bisa lah kita lacak, masih bisa. Karena mereka benar-benar menggunakan data pribadi mereka untuk membuat rekening, mereka benar-benar mereka tidak punya banyak rekening sehingga begitu uang masuk ya mungkin masih ngendon beberapa lama baru diambil karena keterbatasan waktu. Karena kalau misalnya penipuan ini sudah profesional, mereka udah punya sistem. Jadi teman-teman seperti itu. Banyak hal saya itu kadang kasihan gitu loh, teman-teman yang sudah tertipu terus ditipu orang lagi karena ada orang yang mengaku bisa mengembalikan uangnya gitu. Jadi banyak di Facebook itu banyak orang yang mengaku bisa mengembalikan uang. Jadi di grup-grup penipuan ya. Di grup-grup penipuan itu kadang isinya malah penipuan. Kalau ada yang curhat di medsos, di Facebook gitu ya, ada yang curhat gitu, ketika ada yang curhat itu biasanya langsung ada yang DM gitu. Ada yang bisa dibantu Kak gitu. Saya kenal dengan kepolisian, saya kenal dengan perbankan. Artinya kita ketipu model apapun, ini si oknum ini bisa mengembalikan full uang kita. Ya, ujung-ujungnya ya sama. Kita dimintain biaya administrasi lah, biaya orang dalam lah, biaya pengurusan kepolisian, biaya pengurusan bank, lain-lain. Ujung-ujungnya setelah semuanya ini kita kasih ya dia hilang kan gitu. Masih untung kalau penipu itu hilang. Kalau penipu yang sudah bawa data pribadi terus ngancam-ngancam, mengancam kita, memfitnah kita, menyebarkan data-data kita ke medsos dengan difitnah bahwa si A itu begini, si B itu begini kan ya malah kita yang rugi. Makanya hati-hati, pesan saya hati-hati terhadap orang yang baru kita kenal, terutama lewat media sosial. Wah, ngeri pokoknya isinya, pokoknya di otak kita tuh kalau di media sosial udah jangan mudah percaya. Nanti ujung-ujungnya kan ya juga penipuan kan gitu. Jadi waspada selalu, nggak usah percaya gitu-gitu deh. Kalau udah ketipu ya sudahlah, lapor ke polisian, kemudian datang ke bank, kemudian konsultasi sama pihak bank, kemudian serahkan kepada Allah. Jadi kalau bisa balik ya alhamdulillah, kalau nggak bisa balik ya gimana lagi. Dan mudah-mudahan kalaupun kita tertipu yang nipu ini masih personal gitu loh, bukan profesional sindikat gitu loh. Kalau udah profesional sindikat ya susah kan gitu. Mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman semua. Semoga kita semua terhindar dari modus-modus penipuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.